Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dalam Yohanes masih nonim, dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Apakah masih tidak cukup kita beriman kepada Yesus? Lalu untuk apakah lagi peraturan-peraturan itu? Bukankah Yesus adalah yang paling tinggi? Melalui Dia kita pasti selamat. Kita baca Yohanes 14. Masih mirip-mirip yang tadi nih ya. Yohanes 14. Yohanes dari 14. orang yang sama ini kalau mirip-mirip. Iya. Bisa jadi pendeta. Yohanes 16 ayat Yohanes 14 ayat 6. Iya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, mungkin ini orang yang sama, pendeta. Mungkin atau pasti? Mungkin. Kurang tahu juga, pendeta. Kurang tahu. Ya. Ya, shalom. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ayat yang sungguh indah. Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kenapa Tuhan Yesus katakan, "Aku adalah jalan"? Karena ada yang bertanya di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima, Yohanes 14, "Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ," Yesus katakan. Lalu Thomas berkata kepada Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Bicara tentang jalan. Akhirnya Yesus katakan, "Mau tahu jalan ke situ? Ya, jalan ke situ adalah melalui aku. Akulah jalan. Tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa, ya, datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan barusan di ayat 1 sampai ayat yang ketiga dia katakan, "Aku pergi pada Bapa, di rumah Bapakku banyak tempat. Tapi jangan harap akan sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku, karena aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup." Apa artinya Yesus adalah jalan? Kisah 4 ayat yang ke-12 berkata, "Di bawah kolong langit ini tidak ada nama kepada siapa diberikan yang melaluinya kita bisa mendapatkan keselamatan. Hanya melalui Yesus Kristus." Demikian Alkitab katakan. Jalan itu. Makanya Yesus katakan, "Aku adalah jalan." Sekarang coba kita baca. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, karena pernyataan Tuhan Yesus yang mengatakan, "Aku adalah jalan," itu adalah pernyataan yang sangat terkenal. Bahkan setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, ini pernyataan Tuhan Yesus, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup," ini tersebar luas. Makanya kalau kita baca dalam Kisah pasal yang ke-9, kita baca Kisah pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Tolong dibaca 9 ayat yang kedua. ya, Dan meminta ayat 1 dan 2 supaya lengkap ceritanya. Oke. Ayat 1 dan 2. Kisah pasal 9 ayat 1 dan 2. Sementara Ya. itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Kenapa dikatakan mengikuti jalan Tuhan? Karena terkenal pernyataan Yesus, "Akulah jalan." Jadi yang mengikuti Yesus disebut mengikuti jalan Tuhan. Sekarang dia pergi ke Damsyik. Ini Saulus. Lalu kita tahu di tengah jalan Ya, Tuhan Yesus
berbicara kepadanya dan dia menjadi buta melihat cahaya yang membutakan matanya. Ia datang ke Damsyik, lalu kemudian di sana ia bertemu dengan Ananias. Lalu ada suatu perkataan yang dikatakan oleh Tuhan kepada Ananias. Apa yang Tuhan katakan kepada Ananias sehubungan dengan tibanya Saulus di Damsyik dalam keadaan buta setelah ia bertemu dengan Tuhan? Kita baca di ayat yang ke-11. 9 ayat 11, Pendeta. Ya. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Jadi dia datang ke Damsyik kan mau menganiaya orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Itu di ayat yang kedua, betul kan, Jeff? Pendeta. Dia mau menganiaya laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Begitu tiba di Damsyik, kemana dia pergi? Di sana dia pergi ke rumah Yudas, seorang dari Tarsus. Bukan, dia di sana dia tinggal di rumah Yudas, Saulus dari Tarsus. Dia tinggal di rumah Yudas. Di mana alamatnya Yudas? Di suatu jalan yang namanya Jalan Lurus. Jalan Lurus. Sekarang orang yang mau datang menganiaya umat Tuhan atau menganiaya mereka yang mengikuti jalan Tuhan sampai di Damsyik, dia tinggal di tempat yang namanya di Jalan Lurus. Nah, sekarang coba kita baca di dalam Kisah 13 ayat yang ke-10. Di sini di Kisah pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 ada suatu cerita pada waktu Saulus dan Barnabas ada di suatu pulau dalam perjalanan mereka yang pertama, perjalanan misionari yang pertama. Tibalah mereka di Pulau Siprus. Dan di Pulau Siprus yang terjadi di sana adalah mereka bertemu dengan seseorang yang mau menghalang-halangi mereka, yang namanya adalah Elimas, tukang sihir. Ayat 8 mengatakan menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Nah, sekarang apa yang dikatakan oleh Paulus dan Barnabas? Kita baca di ayat yang ke-10 dan kita bacalah ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Dan berkata, hai anak iblis. Ayat ke-9 lah dulu supaya jelas siapa yang berkata. Ayat 9. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Terima kasih. Sekarang ada jalan Tuhan yang lurus. Wah. Nah, tadi waktu Paulus atau Saulus itu pergi ke Damsyik, dia pergi mau menganiaya orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Tapi dia pergi ke suatu tempat, ya memang itu tempat nama jalannya adalah Jalan Lurus. Jadi Jalan Lurus. Sekarang waktu dia berkata kepada Elimas ini, kenapa katanya kamu mau membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Jadi hanya mau memberikan kepada kita bagaimana kata-kata ini dipadukan oleh penulis kitab Kisah Para Rasul yaitu Lukas atas inspirasi dari Roh Kudus yang betul-betul mengatakan bahwa mereka yang mengikuti Yesus pada saat itu adalah mereka yang mengikuti jalan yang lurus. Karena Yesus punya jalan itu bukan jalan yang penuh dengan dusta, tapi jalan yang penuh dengan kebenaran. Makanya disebut sebagai jalan yang lurus. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa waktu Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, itu bukan sekedar orang, ya saya ikut Yesus, tidak. Tetapi ada dinamika yang menolong kita memahami apa yang dimaksudkan sebenarnya bila mana seseorang itu mengikuti jalan Tuhan. Sebagai pengikut jalan itu, jalan Tuhan. Coba kita baca di dalam Kisah 18 ayat 24 dan 25.
Ini lagi berbicara tentang Yesus katakan, akulah jalan. Kita mulai dengan jalan dulu. Nanti ada kebenaran, lalu ada hidup. Kita baca sekarang Kisah 18 ayat 24 dan 25. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Terima kasih. Ada istilah di sini yang menerangkan tentang Apolos yang datang dari Alexandria, yang mahir dalam soal-soal kitab suci, dikatakan ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Jadi kalau dikatakan Yesus katakan aku adalah jalan, itu ada kaitannya. Kalau dia adalah jalan dan kita adalah pengikut jalan Tuhan, itu ada kaitannya dengan pengajaran. Bukan hanya yang penting saya sudah terima Yesus dan saya tidak perlu belajar, tidak perlu meneliti firman-Nya, tidak perlu mengetahui apa kehendaknya, tidak perlu mengetahui apa perintah-perintahnya. Karena di sini Apolos menerima pengajaran, ada teaching di sana. Ada pengajaran dalam jalan Tuhan. Ini adalah satu istilah yang resmi, jalan Tuhan. Makanya dalam terjemahan bahasa Indonesia pakai huruf besar dua-duanya, jalan Tuhan. Sehingga untuk orang-orang Yahudi yang membenci orang Kristen pada saat itu, yang membenci Rasul Paulus, dari versi orang Yahudi, jalan Tuhan itu mereka sebut sebagai apa? Kita baca dalam Kisah pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Kisah 24 ayat yang ke-14. Silakan. Kisah 24 ayat 14. Tetapi aku mengetahui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Jadi untuk orang-orang Yahudi, jalan itu, ada huruf besar di sana, yaitu jalan Tuhan itu disebut sebagai suatu sekte dari sudut pandang orang-orang Yahudi. Dan Paulus lanjutkan dalam ayat 15, apa yang dia percaya? Dia percaya kepada kebangkitan Yesus, pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi jalan itu bukan sekedar pengakuan dengan mulut kita, tetapi kita menerima Yesus dan menerima pengajarannya. Sehingga pengajarannya itu dan jalan itu oleh orang-orang Yahudi disebut sebagai sekte. Ini kata sekte dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata hairesis. Bahasa Yunani dari sekte adalah hairesis. Dan hairesis ini akhirnya dalam bahasa Inggris mereka sebut sebagai heresy. Apa itu heresy? Heresy itu seakan-akan ini adalah ajaran sesat. Ini adalah merupakan suatu hal yang ditentang, suatu hal yang menyimpang dari sudut pandang orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena banyak ajarannya yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh orang Yahudi, khususnya tentang keselamatan itu, tentang kematian dan kebangkitan Yesus dan pengharapan akan kedatangannya yang kedua kali, di mana orang-orang Yahudi itu menolak Yesus itu, sang juru selamat itu. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah jalan, itu maknanya sangat luas. Dan dia juga katakan, aku adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Kalau kita tanya siapa itu kebenaran, Yesus Kristus. Tapi seperti apa kebenaran itu? Coba kita baca satu ayat saja tentang apa itu kebenaran. Dalam Yohanes pasal yang
16 ayat yang ke-13. Ayat yang Yohanes ke-13. 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakannya kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kebenaran itu dalam ayat ini adalah hal-hal yang dikatakan oleh Tuhan. Dan waktu Roh Kudus itu dikirim, diutus, dia akan menuntun orang kepada kebenaran untuk memahami firman Tuhan. Jadi kalau dikatakan akulah jalan dan akulah kebenaran, kalau kita katakan saya menerima Yesus Kristus yang adalah jalan dan kebenaran, itu artinya sangat dalam. Kita mau mengikut dia, mengikuti apa yang ia ajarkan, mengikuti firman-Nya, percaya kepadanya, setia kepadanya, semua ada di sana. Dan Yesus juga katakan, aku adalah hidup. Kenapa? Karena barang siapa yang percaya kepadanya, ini ayat kesayangan kita di acara tajam, tidak binasa, melainkan apa? Memperoleh hidup yang kekal. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau kita katakan cukup kita beriman pada Yesus, tidak usah lagi kita mengikuti dia punya ajaran. Wah, jadi siapa yang kita terima? Kalau kita hanya mau terima Yesus tapi tidak mau mengikuti apa yang ia ajarkan. Nah, ini sangat penting bagi kita. Mungkin satu lagi mengenai hidup. Coba kita baca dalam Matius pasal yang ke-19. Pada waktu ada orang muda datang kepada Yesus, lalu kemudian dia bertanya, 19. Ya. ayat yang ke-16, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu waktu Tuhan Yesus katakan, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi kalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, jadi waktu Yesus berbicara mengenai hidup, dia yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Pada waktu dia berkata dan berbicara tentang hidup, dia katakan, turutilah segala perintah Allah. Jadi semua itu ada di dalamnya, sangat dalam dan luas. Iman itu bukan iman yang hanya ada di dalam permukaan, di mana kita hanya mengucapkannya, di mana kita memilih-milih, yang ini saya mau, yang ini saya tidak mau. Kalau kita mau menerima Yesus, terima dia sepenuhnya. Tidak memilih dia secara atau menerima dia secara selektif. Yang kita suka kita terima, yang kita tidak suka tentang Yesus kita tolak. Itu namanya kita tidak menerima dia sepenuhnya. Padahal Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu semuanya dengan menggunakan kata segenap. Segenap hatimu, segenap akal budi, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu. Itu yang Yesus mau dari kita. Kenapa? Karena ia telah memberikan semuanya kepada kita. Hidupnya ia berikan kepada kita. Terima kasih.